Qala, kita baca satu hadis dulu. Wa an Abdullah ibni Syakhirin. Ini sahabat Nabi SAW. Dia punya anak, anaknya itu min kibarit tabi'in, guru daripada gurunya ahlul hadis radhiyallahu ta'ala an. Beliau tak masyhur tapi cukup meriwayatkan hadis 6 hadis saja. Imam Bukhari memasukkan 2 hadis dan Imam Muslim juga memasukkan beberapa hadis ke dalam kitab sahihnya. Qala ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yusalli, dan Nabi sedang salat. Jadi sahabat kadang datang berjumpa Nabi, Nabi kadang sedang salat. Sahabat datang kepada Nabi, kadang Nabi sedang berzikir. Sahabat datang ke Nabi, kadang Nabi sedang makan. Sahabat datang ke Nabi, kadang Nabi sedang dalam tunggangan kudanya, di atas tunggangan kudanya. Sama ahwal Nabi itu dengan ahwal kita sama. Kita manusia, Nabi manusia, itu betul. Kita makan, Nabi makan. Kita minum, Nabi minum, itu betul. Tapi kalau akhlak, itu tidak sama akhlak kita dengan akhlaknya Rasulullah. Sifat tak sama sifat Nabi dengan sifat Rasulullah. Dan bahkan nama pun sebenarnya juga tidak sama. Nama kita dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nama kita Muhammad, nama Nabi Muhammad sama, mungkin sama penyebutannya. Kalau sama dari sisi kemuliaan, itu sangatlah berbeda. Nabi Muhammad, Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak. Menyebut nama Nabi Muhammad saja, Allah sudah turunkan anugerah rahmat kepada kita. Begitulah mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yusalli. Jadi kata Abdullah ni, nak aku mendatangi Nabi dan Nabi sedang dalam keadaan salat. Ada yang mengatakan bahawa ketika Abdullah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi salat dan dia pun langsung ikut salat bersama Rasulullah. Ikut dia salat bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis sahabat menampakkan Nabi sedang salat, dia ikut salat, tak ditanya ke Rasulullah. Ini salat apa ni Rasulullah? Salat wajibkah, salat sunnatkah, salat apakah? Tak ditanya oleh sahabat. Begitu kecintaan sahabat dengan Rasulullah. Nampak Nabi salat, dia langsung jadi makmum di belakang. Tak hitung nak salat sunnatkah, nak salat wajibkah, tidak ada. Tidak ditanya oleh sahabat. Tak ditanya oleh sahabat. Pokoknya nampak Nabi salat, dia langsung ikut salat. Begitu. Bahagia ketika itu karena yang imamnya Nabi. Imamnya Nabi. Kalau awak yang imam ustaz biasa, salat ustaz, jalan lopi aja lah ustaz salat, nak apa tu kata. Tapi ini yang imam ni Nabi. Setiap Nabi salat, walaupun salat sunat, dalam satu riwayat salat duha pun, Nabi di rumah datang para sahabat, sahabat pun ikut salat di belakang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu dalil ba'd Syafi'i, sebahagian daripada mazhab kita Syafi'i, boleh seseorang makmum mengikut kepada imam walaupun beda daripada niatnya. Mungkin si imam salat apa umpamanya, mungkin si imam salat tarawih, mungkin si makmum salat qadha, atau sebaliknya mungkin. Seperti itu. Boleh dengan berdasarkan hadis tadi. Sebagian mazhab kita Syafi'i. Kata Abdullah, aku mendatangi Nabi, Nabi sedang salat. Li walijawfihi azizuka azizul mirjal minal buka. Aku mendengar betul Nabi ketika Nabi salat ada rintihan. Kalau aziz ini ada seperti mendidih. Ada bunyi mendidih daripada dada, jawfihi ay sadrihi, dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mendidihnya air, mendidihnya kuali, menggelegaknya kuali. Itu terdengar di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal buka, daripada menangis. Jadi Nabi salat agak macam mana orang yang menangis tertahan daripada dadanya. Ketika dia akan menangis, kalau ia luapkan maka akan meraung sejadi-jadinya, tapi Nabi tahan di dalam dada. Ini juga sebagian mengatakan boleh menangis di dalam salat, tapi jangan sampai kepada membatalkan salat. Begitu kata Imam Nawawi dalam At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran. Tapi kata Syekhna Yusri
Jabir Al-Hasani lebih elok dielakkan. Karena kebanyakan kita nanti tu buat menangis ni. Baru baca apa, apalagi imam. Kadang imam ni bagaimana permintaan pengurus. Kata pengurus, apalagi 10 akhir Ramadan, kalau bisa tahajud tadi agak buat menangi-nangi kita ustaz kata dia. Disuruh oleh pengurus ni imam agak buat menangis kata dia. Jadi macam mana? Baru baca ayat. Fa bi ayyi ala'i rabbikum. Kebanyakan seperti itu. Aku tengok siap salat biasa je imam tadi tak ada bagi mata kan. Nah, boleh membuat-buat seperti itu, tapi jangan sampai ke tahap membatalkan salat. Kata Imam Nawawi dalam At-Tibyan jelas itu. Ya kalau sudah kenapa membatalkan salat jadinya itu. Maka oleh karena itu zuk rasa itu dia akan timbul. Rasa itu akan timbul. Maka para wali-wali Allah mursyid tariqah biasanya itu baru mulai mengajak jamaah itu astaghfirullah. Mursyid tadi ketika tawajuh mulai membaca astaghfirullahalazim. Itu jamaah para khalifahnya merong-raung langsung. Astagfirullah. Memang betul keluar air mata. Jarang orang yang bisa melakukan seperti itu. Ada pernah kita hadirkan ke sini dulu Buya Milizar Amir namanya. Itu terkenal itu. Kalau beliau memimpin khatam tawajuh namanya dalam tariqah Naqsyabandi, itu kebanyakan dan kebiasaan orang pasti balik daripada situ tu meraung-raung dan ingin balik lagi ke sana. Begitu. Jadi ada orang yang bisa memimpin seseorang untuk muhasabah sehingga ada rasa zuk, rasa nikmat, berasa bersalah, kemudian dia menangis. Nabi terdengar oleh Abdullah ini seperti air yang mendidih di dada Nabi, dan ketika itu tak lama Nabi pun menangis. Hadis sahih rawahu Abi Daud wa Tirmizi fi Syama'il Muhammadiyah bi isnadin sahih.